Bab 102. Pendengar yang baik. Pop Sean. Disinilah kami sekarang, di atas berangkar, ruang rawat inap Rain. Aku duduk di atas berangkar, sambil memeluk Rain. Sejak tadi dia menangis. Entah sudah berapa liter air mata yang dia keluarin. Sampai-sampai gue takut, air matanya kering. Ya, kita berdua memang sedang berduka. Berduka atas kepergian calon anak kami, yang belum sempat lahir ke dunia. Gue berusaha untuk terlihat tegar dan gak nangis. Walau sebenarnya gue gak setegar itu. Laki-laki juga boleh kali nangis. Tapi gak sekarang waktunya gue nangis. Ryan butuh dukungan gue. Dan gue harus kuat buat dia. Harusnya Tuhan gak ngasih kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara kayak gini. Terlalu singkat. Sampai-sampai aku gak ingat hanya berapa hari aku senang karena dinyatakan positif hamil. Jangan ngomong gitu. Kita harus tetap bersyukur. Setidaknya pernah ngerasain kebahagiaan itu, walau hanya sekejap. Sahutku sambil membalai rambut Rain yang berantakan. Ya, Rain yang biasanya cantik, rapi, wangi, hari ini terlihat berantakan. Lemes, pucet, walaupun tetap cantik sih. Terlalu sekejap, Sean. Saking sekejapnya, kayak cuma mimpi aja. Relain, Beb. Mungkin belum saat kita jadi orang tua. Mungkin kita harus memantaskan diri dulu agar layak mendapat sebuah sebutan mama dan papa. Jadi menurut kamu, aku belum pantas, ya Sean, menjadi mama? Tanya Ryan sambil menatap kedua mataku. Duh, takut salah ngomong nih. Kondisi kayak gini kan sensitif banget. Salah dikit, bisa jadi gede. Bukan belum pantas maksudku, Beb. Mungkin belum saatnya saja. Aku meralat kata-kataku. Sebenarnya aku ingin sekali bertanya, kenapa dia sampai keluar kamar. Padahal kan, dia harusnya bed rest total. Dan kemana si Alan itu? Gue suruh jaga kakaknya, malah ngilang kayak gini. Tapi gue masih menimbang-nimbang, apakah waktunya tepat untuk bertanya itu sekarang. Kamu pasti kecewa sama aku kan? Kamu pasti nyalahin aku karena gak bisa jaga calon anak kita. Set, Ryan ini kayak cenayang. Dia kayak bisa denger gitu isi hati gue. Kamu kenapa kok bisa di luar sampai nabrak berangker? Bukankah harusnya kamu bed rest? Ya, akhirnya aku nanya juga. Semua salahku, Sean. Aku ceroboh. Bener yang kamu bilang. Aku belum layak mendapat gelar mama. Aku memang belum pantas. Air mata Ryan turun makin deras. Udah dong, Beb. Jangan nangis terus. Aku gak nyalahin kamu kok. Ucapku sambil menghapus air matanya. Sebenarnya bohong banget. Kalau aku gak nyalahin dia sama sekali. Aku kecewa. Kenapa dia bisa seceroboh ini? Aku tahu kamu kecewa padaku, Sean. Aku bisa lihat itu di mata kamu. Tuh kan, Ryan pinter banget baca isi hati gue. Lewat mata. Apa kelihatan banget di mata gue kalau saat ini gue sedang kecewa? Sean, bisa nggak kamu beliin aku obat? Obat apa? Bukankah udah dapat obat dari dokter? Tuh, banyak banget obat di atas nakas. Gue menunjuk dagu ke atas nakas, di mana ada setumpuk obat yang gue nggak paham satu-satu kegunaannya. Obat amnesia. Gue langsung melotot ke arahnya. Emang ada ya obat kayak gitu? Aku pengen amnesia, Sean. Aku pengen ngelupain semua ini. Aku pengen bisa terbebas dari semua penyesalan ini. Semua ini terlalu berat, Sean. Aku berada di titik di mana aku kecewa pada diriku sendiri. Aku bukan hanya tak layak disebut mama, tapi aku juga bukan anak yang baik, bukan kakak yang baik, bukan menantu yang baik, dan bukan istri yang baik. Aku mengecewakan semua orang, Sean. Dan parahnya, aku mengecewakan semua orang yang aku sayangi. Apa maksudnya ini? Apa terjadi sesuatu?
antara Rain dengan ayahnya dan Alan. Sean, maukah kamu menjadi pendengar yang baik? Tentu saja, aku butuh seorang pendengar, murni pendengar. Aku mengangguk. Aku paham apa yang dimaksud murni pendengar. Dia tak ingin aku menyahut atau mengomentari apapun ucapannya. Ya, mungkin dia cuma butuh mengeluarkan semua beban hidupnya, biar lega. Baiklah, anggap saja aku ini manekin atau tembok, atau apapun yang kamu mau. Aku menyesal. Aku menyesal udah menjual diri. Kalau saja waktu bisa diputar kembali, aku pengen berada di titik di mana semua itu belum terjadi. Aku pengen ketemu Doraemon. Aku pengen pinjam alatnya buat memperbaiki masa laluku. Aku gak mau menjual diri, Sean. Aku menyesal, sangat menyesal. Kalau bener ada alat kayak gitu, kita gak bakal ketemu dong, Rain. Kalau kamu gak jadi menjual diri. Aku tahu kamu udah bayar mahal buat beli aku waktu itu. 1 miliar kan? Haha, astaga, kok Rain nangis sambil ketawa sih? Sumpah, bulu kuduk gue jadi merinding. Kamu bisa kerja dan dapat uang 1 miliar lagi. Tapi aku gak bisa mendapatkan kembali kehormatanku. Aku gak bisa menghilangkan sebutan yang melekat dalam diriku. Aku gak bisa, Sean. Gak bisa. Aku tetap pernah menjadi, walau hanya sekali. Dan sampai kapanpun, orang akan mengingatku sebagai mantan. Ryan menangis sambil tubuhnya bergetar. Sungguh aku tak tega melihatnya. Sepertinya dugaanku benar. Ayah dan Alan sudah tahu tentang ini. Aku sudah membuat ayahku kecewa. Harusnya saat itu, otakku yang bodoh ini bisa sedikit berpikir tentang perasaan ayah. Tentang pengorbanan ayah yang telah rela dirinya dicap sebagai pembunuh demi menjaga kehormatanku. Tapi aku terlalu naif. Aku cewek, manja yang gak mau kerja keras. Aku melakukan cara instan buat dapat duit banyak. Harusnya waktu itu gue ngejual organ aja. Kenapa harus menjual kehormatan? Hahaha. Ryan lagi-lagi ketawa. Sumpah, gue takut banget. Takut kalau dia depresi. Gak ada keuntungan apapun yang aku dapat, selain hanya uang 1 miliar yang habis dalam sekejap. Masa depanku hancur, gara-gara itu. Aku dicap seumur hidup, dan entah berapa banyak dosa yang aku dapat dari itu semua. Aku kayak nukar uang 1 miliar sama gorden tiket ke neraka. Miris banget. Apa mendapatkan gue bukan sebuah keuntungan buat lo, Ren? Gara-gara itu juga kan kita bisa kenal sampai nikah? Gue tahu masa depan hancur. Yang lo maksud itu masa depan lo sama si Kuncrut. Bukankah gue bisa ganti masa depan yang lebih cerah buat lo? Tapi kayaknya masa depan dengan gue jauh di bawah ekspektasi masa depan cerah Persil lo. Tapi semua udah terlambat sekarang. Ayah, Alan, kedua orang tuamu, semua orang kecewa padaku, Sean. Aku harus membayar mahal. Satu kesalahan yang pernah aku buat itu. Dan aku merasa aku harus membayar lebih mahal dari yang aku dapatkan. Aku dapat uang 1 miliar, tapi aku harus menggantinya dengan kehilangan orang-orang yang aku sayang. Ini tidak adil, Sean. Tidak adil. Aku memeluknya makin erat. Aku ingin bilang, kalau dia gak kehilangan gue bakal selalu ada buat dia. Aku pikir aku hanya kehilangan gajah karena kebodohanku ini. Tapi nyatanya lebih dari itu. Aku kehilangan semuanya, Sean. Semuanya. Kenapa sih pakai inget gajah segala? Pingin ngamuk kan gue jadinya? Lo merasa kehilangan semuanya, Ren? Apa lo gak inget gue? Apa lo gak sadar kalau lo kehilangan semua, tapi mendapatkan gue? Apa mendapatkan gue gak sebanding sama sekali dengan kehilangan gajah dan masa depan yang sudah kalian impikan? Ingin sekali gue teriak kayak gitu buat nyadarin Rain, tapi gue menahan diri karena sekarang gue adalah
manekin. Gue hanya murni pendengar. Dan gue udah mutusin buat jadi pendengar yang baik. Ayah benci aku, Sean. Ayah kecewa sama aku. Aku jahat. Jahat sama ayah. Sama Alan. Sama anak kita. Dan sama kamu. Gak hanya itu. Aku juga jahat sama orang tua kamu. Mereka pasti nyesel banget anaknya menikahi mantan. Nyesel aku tadi ngeiyain buat jadi pendengar. Harusnya gue bisa ngomong sekarang. Gak nahan-nahan kayak gini. Pengen sekali ngomong, alias tanya. Gue ini berarti gak sih buat lo, Ren? Lo cinta gak sih, Ren, sama gue? Lo kok kayak gak ada syukur-syukurnya dapat gue? Lo dari tadi cuma bilang, kalau lo kehilangan orang yang lo sayang, akibat jual diri, lo sama sekali gak nyadar. Kalau gara-gara itu, lo dapat gue. Gue, Ren. Gue, suami lo. Ocean Kalandra. Bersambung.